Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita kembali berjumpa dalam mata kuliah statistik. Jadi pada kesempatan ini kita akan bersama mempelajari mengenai apa itu yang dimaksud dengan data dan eh, jenis-jenis apa yang menjadi klasifikasi dari data statistik itu sendiri. Untuk mempersingkat waktu, bisakah Anda menyebutkan contoh kasus pada bidang yang Anda tekuni yang bisa dihubungkan dengan statistika? Barangkali ada banyak sekali contoh, ya. Salah satunya itu adalah berkaitan atau berhubungan dengan penyelenggaraan ujian nasional, baik itu yang berbasis komputer ataupun dengan yang masih menggunakan pensil dan juga kertas. Jadi, di setiap penyelenggaraan ujian nasional di beberapa tahun yang lalu, tentu akan diperoleh hasil-hasil yang menarik untuk diteliti. Di antaranya adalah mengenai nilai dari peserta ujian, ya baik itu di bidang IPA, kemudian juga IPS, ataupun juga jurusan-jurusan lainnya sesuai dengan sekolah yang siswa pilih, ya atau tipe sekolah yang siswa jalani. Kemudian dari nilai-nilai tersebut, kita juga bisa beralih ke contoh lainnya, ya, di mana eh, untuk Kementerian Agama itu pernah memiliki program yaitu penceramah bersertifikat. Ini barangkali bisa menjadi kasus yang menarik juga untuk dianalisis dengan menggunakan statistika, terutama jika kita melihat dari target peserta di tiap daerah. Ini terkait dengan jumlah dan juga latar belakang dari penceramah yang bersertifikat itu sendiri bisa kita kaji atau teliti dengan menggunakan konsep-konsep bidang statistika. Oke, kemudian berbicara mengenai data, ya, tentu untuk bisa melakukan yang namanya analisis secara statistik, itu kita memerlukan data. Jadi data ini dari beragam referensi itu bisa kita sadur adalah sejumlah informasi yang memberikan gambaran tentang suatu keadaan ataupun juga permasalahan, baik dalam bentuk angka numerik, kuantitatif, bisa juga datanya dalam bentuk kategorik, berupa baik, buruk, ataupun juga puas, tidak puas, kemudian berupa gambar. Data juga bisa berbentuk hasil wawancara dan sebagainya. Ya, jadi ada banyak ragam data yang bisa kawan-kawan gunakan untuk menyajikan informasi kepada masyarakat mengenai keadaan ataupun juga permasalahan. Oke, berikut ini merupakan contoh data ya. Jadi di sini kita bisa melihat ya beragam latar belakang responden ya, atribut yang responden miliki, mulai dari jenis kelamin, kemudian juga umur, tingkat pendidikan terakhir, dan juga pendapatan. Nah, jadi eh, informasi ini ya yang diringkas dalam berbagai atribut yang disebut juga dengan data. Ya, jadi adalah contoh data. Kemudian yang berikutnya, bahwa seperti yang sudah kita pelajari pada pertemuan awal mengenai pengantar statistika, bahwa statistika itu menekankan kepada pendekatan kuantitatif yang menghendaki data itu bersifat numerik. Bersifat numerik di sini artinya bahwa jika data yang kita miliki itu masih berupa data kualitatif, maka harus diubah, dikonversi menjadi bentuk numerik. Bisa dengan cara memberikan skor ataupun memang datanya sudah berbentuk numerik dari awal ya. Misalnya seperti nilai ujian ataupun juga data-data suhu misalnya ya, maka itu sudah berupa numerik. Tapi kadang-kadang ada juga data yang memang bersifat kualitatif yang perlu kita konversi ke dalam bentuk numerik ya, seperti misalnya puasan, ketidakpuasan itu kan masih bersifat kategorik. Dan untuk bisa dianalisis dengan pendekatan statistik harus kita konversi ke dalam bentuk angka dengan memberikan skor. Ya biasanya seperti itu. Keuntungan berpikir statistika biasanya adalah lebih mementingkan fakta secara objektif daripada secara kualitatif yang memang lebih bersifat kepada kualitas
abstrak ya, ataupun juga prasangka atau perasaan misalnya kalau kualitatif ya. Kemudian kalau keuntungan lain untuk berpikir statistika bahwa terkadang dalam hasil pengamatan itu terdapat variasi atau ragam yang memang merupakan bagian yang tersembunyi. Dan yang menjadi menarik adalah bagian tersembunyi tersebut yang memang menjadi tujuan puncak dari pengamatan yang dilakukan oleh peneliti. Karena itu yang membuat penelitian menjadi lebih menarik. Kemudian kita membahas mengenai jenis data. Jenis data itu ada banyak ya. Yang pertama data menurut sumbernya. Jadi data menurut sumber itu terbagi menjadi dua, yaitu data internal, sesuai dengan namanya, ini menggambarkan keadaan di dalam suatu organisasi ataupun juga instansi. Jadi misalnya di sini eh, kawan-kawan mahasiswa misalnya bekerja ya, bekerja nanti setelah lulus di sekolah misalnya, ataupun juga di lembaga-lembaga instansi pemerintahan lainnya. Maka data kepegawaian di tempat saudara nanti bekerja itu termasuk ke dalam yang namanya data internal. Kemudian juga data siswa, data sarana prasarana, data keuangan di tempat Anda bekerja itu termasuk ke dalam yang namanya data internal karena menggambarkan keadaan di organisasi atau instansi yang tempat Anda bekerja saat itu ya. Kemudian untuk data yang lainnya yaitu data eksternal namanya. Ya, jadi sesuai namanya, ini menggambarkan keadaan di luar organisasi atau instansi saudara. Misalnya di sini yang pertama, saudara bekerja sebagai peneliti ya, peneliti. Kemudian ingin menganalisis perkembangan dari indeks pembangunan manusia di Indonesia misalnya. Maka data IPM itu boleh jadi Anda atau saudara dapatkan dari Badan Pusat Statistik ya BPS. Sementara Anda saat itu tidak bekerja sebagai peneliti di BPS. Maka data IPM atau Indeks Pembangunan Manusia yang saudara dapat itu disebut juga dengan yang namanya data eksternal ya karena diperoleh dari luar organisasi atau instansi menggambarkan keadaan di luar organisasi atau instansi Anda ya. Kemudian ada juga mengenai perkembangan harga. Misalnya ini bagi adik-adik mahasiswa yang eh, mungkin nanti bekerja ataupun juga tertarik dengan data terkait perkembangan harga di pasar misalnya ya, maka ini termasuk ke dalam yang namanya data eksternal. Begitu juga untuk misalnya saat ini sudah aktual terkait dengan data kasus positif COVID-19 ya, kemudian ada banyak lagi contoh untuk data internal dan eksternal tergantung dari posisi Anda pada saat Anda sedang melakukan penelitian ya. Yang berikutnya jenis data menurut cara perolehan ya. Jadi data menurut cara perolehan ini ada dua juga ya yang dikenal yaitu data primer. Data primer ini dikumpulkan langsung dari narasumber ya, biasanya bisa secara tatap muka ataupun juga secara virtual ya. Saat ini karena dalam kondisi pandemi tentu metode yang digunakan untuk tatap muka digantikan ya sebagiannya dengan menggunakan virtual ya. Jadi yang pertama data primer ini biasanya diperoleh dengan atau diperoleh dikumpulkan melalui yang namanya angket atau kuesioner. Kemudian data-data yang dikompilasi oleh BPS seperti data Susenas, Survei Ekonomi Nasional, kemudian ada juga data survei penduduk antar sensus, SUPAS, dan yang terakhir yang juga tidak kalah terkenal ya yang dilakukan 10 tahun sekali yaitu data sensus penduduk. Jadi ini dikumpulkan langsung dari narasumber dan kawan-kawan menjadi misalnya pengumpul datanya, maka ini termasuk ke dalam yang namanya data primer. Kemudian yang berikutnya ini data sekunder. Ya sesuai namanya sekunder bahwa ini adik-adik mahasiswa dapatkan datanya dari pihak atau sumber lain yang memang mendistribusikan data tersebut. Ya, artinya adik-adik tidak mendapatkan data tersebut secara langsung dari lapangan dengan bertemu orang-orangnya langsung. Ya, saudara hanya memanfaatkan data yang sudah diolah saja, misalnya data kependudukan dari BPS, ya Badan Pusat Statistik. Kemudian data jumlah siswa atau jumlah sekolah, misalnya dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kementerian Agama, misalnya. Kemudian data periklanan dari Kementerian Komunikasi dan Informasi atau di Dinas Kominfo daerah setempat misalnya. Kemudian data kelulusan mahasiswa dari perguruan tinggi. Ya, jadi ini adalah data yang
seringkali tidak mudah untuk mahasiswa dapatkan secara langsung, namun bisa Anda dapatkan dengan mudah dari instansi yang mengolah datanya, yang berwenang, ya, seperti kependudukan dari BPS. Oke, ini jenis data menurut cara perolehan, ya. Jadi ini tadi yang sudah saya sampaikan bahwa untuk proses pengumpulan data primer, untuk petugas sensus penduduk, ini mendatangi langsung rumah-rumah warga, ya. Kemudian untuk proses pengumpulan data sekunder, ini kita ambil contoh dari website Badan Pusat Statistik Provinsi Kalteng. Misalnya di sini berkaitan dengan data ekonomi misalnya, ya, kawan-kawan tertarik dengan data realisasi penerimaan daerah Provinsi Kalimantan Tengah, maka data yang saudara peroleh ini termasuk ke dalam yang namanya kategori data sekunder menurut cara perolehan, ya, karena saudara memanfaatkan data yang sudah dikumpulkan oleh BPS. Kemudian ada juga jenis data yang lain menurut cara pengorganisasian, ya. Jadi di sini ada juga data tunggal. Ya, data tunggal ini data yang ada disajikan dalam unit yang terpisah atau tidak digabung. Ya, contohnya nanti akan sama-sama kita bahas. Kemudian untuk data berkelompok, ini perbedaan atau yang membedakannya dengan data tunggal itu adalah data berkelompok ini biasanya disajikan dalam bentuk frekuensi ataupun juga dalam rentang nilai tertentu, ya. Jadi nanti akan kita lihat bersama perbedaan dari kedua macam data ini. Untuk data tunggal, misalnya di sini ada data beberapa nilai ujian, ya. Jadi data tunggal di sini ini bisa kita lihat bahwa datanya ini terpisah, ya, tidak digabung baik itu dalam frekuensi ataupun dalam rentang nilai tertentu, ya. Jadi ada yang 30 dapat skor ujiannya, ada yang 40, ada yang 60 dan seterusnya. Kemudian untuk data berkelompok, misalnya nilai ujian yang ada di data tunggal tadi itu kita kelompokkan berdasarkan berapa banyak jumlah siswa yang nilai ujiannya 30 misalnya. Kita lihat jumlahnya ada berapa, oh ternyata ada 3 misalnya. Kemudian nilai ujian yang 40 ada 7 siswa atau 7 mahasiswa dan seterusnya. Ya, maka ini disebut dengan data berkelompok karena datanya tadi disajikan sudah dalam bentuk frekuensi. Kemudian tadi ada juga dalam rentang nilai tertentu, ya. Nilai rentang tertentu berarti kita buat menjadi beberapa interval atau rentang kelas, ya. Jadi di sini nilai ujian yang berada di 21 sampai 30 itu ternyata ada 3 orang, ya. Kemudian yang berada di rentang 31 sampai 40 itu ada 7 orang. Kemudian untuk nilai ujian dari rentang 91 sampai 100 itu tidak ada atau 0. Nah, ini adalah beberapa contoh, ya, baik itu untuk data tunggal maupun untuk data berkelompok. Jadi kawan-kawan bisa menyimak sendiri di sini perbedaannya seperti apa, ya. Mudah-mudahan bisa difahami dengan jelas terkait dengan definisi dan juga contoh dari data tunggal dan data berkelompok. Kemudian yang berikutnya data menurut sifatnya. Ini tidak kalah penting, ya, karena eh, data menurut sifat ini yang nanti akan membedakan pendekatan statistik yang dapat saudara gunakan untuk menganalisis, ya. Jadi di sini yang pertama ada data kualitatif atau kita kenal juga dengan data kategorik. Jadi untuk data kategorik ini data itu awalnya tidak dalam bentuk angka, ya, namun bisa kita konversi ke dalam angka atau dapat diangkakan, dapat diubah. Misalnya kepuasan atas produk dan pelayanan. Ini biasanya kita permudah dengan memberikan opsi tertutup bagi responden, bisa dalam skala Likert, ya, ataupun juga dengan rating, skor, nilai. Ya, tapi biasanya yang dikenal itu dengan menggunakan skala Likert, ya. Misalnya mulai untuk jawaban sangat tidak puas itu diberikan skor 1, kemudian tidak puas diberikan skor 2, cukup puas diberikan skor 3, dan seterusnya misalnya sampai sangat puas, ya, diskorkan. Kemudian ada juga tingkat pendidikan, misalnya dari SD, SLTP, SLTA, dan seterusnya hingga perguruan tinggi. Walaupun awalnya mungkin hanya dalam bentuk huruf saja, ini bisa kita berikan skor. Begitu juga untuk jenis kelamin laki-laki atau perempuan. Ya. Kemudian yang berikutnya untuk jenis data menurut sifat, tidak kalah penting adalah data kuantitatif. Kalau data kuantitatif ini, datanya sudah memang dalam bentuk bilangan atau angka numerik. Contohnya data tinggi badan, berat badan, nilai ujian akhir, data keuntungan perusahaan, data jumlah alumni, data jumlah pengguna media sosial misalnya,
ya, data pemasukan dari iklan, ya, itu termasuk ke dalam yang namanya data kuantitatif karena sudah dalam bentuk angka. Misalnya tinggi badan, satuannya bisa dalam meter atau sentimeter. Nilai ujian akhir bisa dalam rentang nilai 0 sampai 10 atau 0 sampai 100. Keuntungan perusahaan boleh jadi dalam bentuk rupiah ataupun juga mata uang asing misalnya. Jumlah alumni bisa dalam satuan orang ataupun juga jiwa. Oke, untuk data kualitatif dan kuantitatif sendiri ini bisa kita coba bahas ya. Di sini ada 5 unit pengamatan ya dengan jenis kelamin dan tinggi badan yang sudah diberikan spesifikasinya. Jadi untuk jenis kelamin ini bisa kita angkakan dengan memberikan kode misalnya dalam bentuk angka tapi kodenya. Misalnya laki-laki male itu diberikan kode 1 atau perempuan atau female diberikan kode 0. Untuk pemberian kode ini apakah harus 1 atau 0 itu biasanya tergantung dari aplikasi yang saudara gunakan. Misalnya ada juga yang menggunakan -1 ataupun juga 1 untuk membedakan. Tapi biasanya pemberian kode itu hanya untuk membedakan saja, ya bukan untuk memberikan tanda bahwa oh laki-laki ini yang lebih tinggi kastanya daripada perempuan. Itu tidak, ya. Kemudian untuk tinggi badan, ini adalah contoh dari konversi dari jenis kelamin yang sudah dikodekan dalam bentuk angka ya. Kemudian untuk tinggi badan ini termasuk data kuantitatif. Karena tinggi badan dapat diukur dengan alat atau media tertentu. Hal yang sama juga berlaku untuk data nilai ujian, data jumlah jemaah umroh, misalnya ya, dan sebagainya. Itu bisa kita ukur atau kita cacah. Ya. Kita masih berada untuk pembahasan data kuantitatif. Ya, ini data kuantitatif ini terbagi lagi menjadi 2, yaitu data diskrit. Kalau data diskrit, ini angka-angkanya bisa kita hitung atau kita cacah, ya. Biasanya dalam bentuk bilangan bulat negatif dan bilangan bulat positif. Bilangan bulat positif misalnya seperti 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Sementara untuk bilangan bulat negatif ini kebalikannya, seperti -1, -2, -3, -4, dan seterusnya. Termasuk juga data diskrit ini adalah 0 sebetulnya. Jadi ini sudah saya sebutkan contohnya data kontinu yang kedua untuk data kuantitatif yang menyusun data kuantitatif. Kalau data kontinu, ini disusun oleh nilai pengamatan yang berada di antara 2 titik. Sebagai contoh misalnya, 2,5. 2,5 ini berada di antara 2 titik, yaitu 2 dan juga 3. Bisa juga misalnya data kontinu itu disusun oleh nilai pengamatan misalnya 3,75. Berarti berada di antara 2 angka, 3 dan juga 4. Ya, jadi itu yang disebut dengan data kontinu. Dan biasanya juga data kontinu ini memiliki ciri dengan adanya tanda desimal, ya seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Oke, berikutnya ini kita coba analisis terkait dengan jenis data ya, kuantitatif. Jadi untuk yang di sebelah kiri ini merupakan contoh dari data diskrit. Ya, jadi ada 5 orang di sini dan ada keterangan jumlah mata kuliah yang dia jalani di semester tersebut ya. Jadi Jamie ini menjalani 7 mata kuliah dan semuanya ini sebetulnya bisa kita cacah, ya bisa kita hitung dengan mudah. Ya, tidak dalam bentuk desimal. Beda halnya untuk IPK. Kalau untuk IPK ini termasuk ke dalam data kontinu. Karena nilai dari pengamatan itu berada di antara 2 titik. Kalau dalam hal ini IPK-nya kebetulan sama-sama semuanya berada di atas 3. Berarti data kontinu di sini berada di antara pengamatan nilainya itu 3 dan juga 4. Ya, sehingga dicirikan dengan adanya penggunaan tanda desimal di sana. Ya. Nah, jadi di sini sudah saya jelaskan bahwa jumlah mata kuliah itu bisa kita cacah dan bilangannya juga bulat, jarang dinyatakan dalam bentuk desimal. Sementara IPK bisa dihitung memang, tapi tidak bisa kita cacah satu-satu ya. Sudah ada formulanya tersendiri, sehingga kompleksitas data itu lebih tinggi daripada data diskrit biasanya kalau untuk data kontinu. Data dengan desimal seperti yang sudah saya katakan tadi, sudah termasuk ke dalam yang namanya data kontinu. Oke, kemudian ada juga data yang terbagi berdasarkan dimensi pengukuran. Dimensi pengukuran di sini yang paling terkenal itu yang pertama jenisnya data cross section atau tampang lintang. Di sini untuk data tampang lintang itu memuat observasi atau unit pengamatan yang beragam. Namun hanya diukur dalam suatu periode waktu saja, tidak berturut-turut secara reguler. Ya. Kemudian
Untuk data time series atau deret waktu, itu memuat observasi ataupun juga unit pengamatan yang hanya jumlahnya satu saja, fokusnya hanya satu, namun pengukuran tadi itu dilakukan dalam periode waktu yang berbeda, yang secara rutin dilakukan secara berturut-turut. Contohnya, ya jadi ini kita kembali membahas IPK karena ini yang paling mudah untuk diteliti ya bagi seluruh mahasiswa biasanya. Jadi yang ada di sebelah kiri, ini pojok kiri tabelnya. Jadi di sini itu kita kenal dalam sebutan untuk jenis ini itu termasuk ke dalam data cross section atau tampang lintang. Kenapa disebut tampang lintang? Karena seperti yang sudah saya katakan tadi untuk definisinya bahwa fokus dari tabel ini adalah menyajikan data IPK dari unit pengamatan yang berbeda. Ya, namun semesternya ini tetaplah sama. Misalnya untuk semester 3 IPK-nya ini. Ya, jadi David IPK di semester 3-nya itu 3,68, sementara Ben IPK hingga di semester 3 itu 3,69 misalnya dan seterusnya. Ya, jadi ini fokusnya untuk orang yang berbeda namun waktunya itu sama. Sementara untuk yang di sebelah kanan, ini fokusnya bisa kawan-kawan lihat hanya ada di Ben saja, ya. Namun bisa kita lihat bahwa di semesternya di sini itu mulai secara rutin atau berturut-turut, ya, mulai dari semester 1 sampai seterusnya semester 5. Jadi IP di semester 1 untuk band ini sendiri ya raih 3,68. Untuk semester 2 ia mendapat IP semester itu 3,62 dan seterusnya sampai semester 5 3,69. Fokus di time series seperti yang sudah saya katakan tadi di awal lebih kepada satu objek saja, namun diukur dalam waktu yang berbeda. Ya, jadi mudah-mudahan Anda bisa memahami perbedaan tersebut ya, baik untuk data cross section maupun juga untuk data time series. Ya. Jadi ini sudah saya katakan tadi bahwa data IPK di sini merupakan himpunan IPK dari sekelompok objek yang berbeda, ada 5 objek di sini, 5 orang dalam waktu yang sama. Misalnya tadi di semester 3. Sementara untuk time series di situ sudah saya katakan bahwa himpunan IPK dari objeknya itu sama, yaitu band dalam waktu yang berbeda mulai dari semester 1 sampai 5 dan ini teratur ya, maksudnya tidak acak waktunya. Oke, yang berikutnya data menurut skala pengukuran. Nah, ini yang penting sekali karena skala pengukuran itu nanti akan membedakan ya metode statistik yang Anda bisa gunakan untuk menganalisis data tersebut. Jadi yang pertama ini kita mengenal yang namanya data nominal. Jadi kalau untuk data nominal ini memuat angka yang hanya merupakan tanda atau simbol dari objek penelitian yang akan dianalisis, di mana angka-angka tersebut hanya untuk membedakan saja. Ya, misalnya jenis kelamin ya yang termasuk ke dalam contoh data nominal. Kemudian yang berikutnya data ordinal. Kalau data ordinal ini memuat angka yang dapat membedakan objek penelitian berdasarkan hierarki atau tingkatan atau urutan kedudukan atau peringkat. Yang paling terkenal untuk data ordinal ini contohnya adalah skor untuk kepuasan, misalnya dari sangat tidak puas sampai sangat puas, itu termasuk ke dalam yang namanya data ordinal. Kemudian juga tingkat pendidikan itu termasuk juga ke dalam data ordinal. Kenapa termasuk? Karena tidak mungkin seseorang itu bisa menempuh pendidikan di SMP kalau belum SD. Begitu juga tidak mungkin seseorang itu untuk menempuh pendidikan di SMA kalau dia tidak atau belum menempuh pendidikan di pendidikan SMP misalnya ya. Yang berikutnya ini masih contoh data menurut skala pengukuran, ini lebih tinggi kedudukannya daripada data nominal dan ordinal, yaitu data interval. Kalau data interval ini biasanya dicirikan dengan selisih nilai antar unit pengamatan yang sama dan juga tidak memiliki nilai nol mutlak. Kalau tidak memiliki nilai nol mutlak, maka bisa kita katakan bahwa data tersebut tidak bisa kita bandingkan dalam rasio, ya. Kemudian yang berikutnya, untuk contoh nanti kita bahas bersama data rasio. Kalau data rasio, ini data dengan tingkatan tertinggi. Jarak atau selisih nilai antara unit pengamatan itu juga sama, namun tidak seperti data interval. Kalau data rasio ini memiliki nilai nol mutlak, artinya nilai nol itu punya definisinya tersendiri, artinya memang nilai nol itu ada dan bisa dibuat perbandingan dalam bentuk rasio. Misalnya sebagai contoh itu yang paling gampang untuk data rasio ini seperti pemasukan misalnya, ya, dan lain sebagainya.
Nah, ini karakteristik data dari 4 macam data menurut skala pengukuran, mulai dari nominal, ordinal, interval, dan juga rasio. Bisa kita lihat bahwa nominal ini hanya bisa membedakan saja, artinya tidak bisa untuk mengurutkan, tidak bisa juga untuk melihat interval, dan tidak memiliki nol mutlak. Kalau ordinal ini sedikit lebih tinggi daripada nominal, karena selain untuk membedakan, dia juga untuk mengurutkan. Interval juga lebih tinggi daripada ordinal dan juga nominal, namun data ini tidak memiliki nilai nol mutlak. Ya, artinya tidak bisa kita bandingkan dalam perbandingan rasio. Ya, sementara kalau untuk rasio ini bisa untuk memenuhi keempat karakteristik ini. Mulai dari dapat membedakan, kemudian juga memiliki urutan, dan sampai kepada bisa diperbandingkan dengan menggunakan selisih dan juga rasio. Oke, kita coba bahas untuk data nominal. Ya, seperti yang dikatakan tadi bahwa data nominal ini hanya untuk membedakan saja, ya. Artinya pemberian skor itu hanya untuk membedakan penamaan saja. Contoh misalnya, data nama kota. Tara Palangkaraya, Sapit, dan Muarteweh supaya mudah dibedakan, maka kita skorkan saja. Ya, kita konversi ke dalam skor. Misalnya Palangkaraya dikonversi menjadi 1, Sampit menjadi 2, Muarteweh menjadi 3. Sama juga hanya dengan jenis kelamin atau profesi misalnya. Kan tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Kemudian untuk profesi antara mereka yang bekerja sebagai PNS ataupun juga swasta misalnya. Ya itu bisa kita konversi. Ataupun juga agama misalnya. Tidak ada perbedaan antara Islam, kemudian Kristen, Hindu, dan sebagainya. Ini bisa termasuk ke dalam yang namanya data nominal, data-data tadi. Kemudian untuk data ordinal, ini menunjukkan tingkatan urutan angka dalam skor. Ya, misalnya di sini sebagai contoh, ya, tidak mungkin kita mengatakan lulusan perguruan tinggi itu memiliki tingkat pendidikan 2 kali lebih tinggi daripada lulusan SMP. Tapi jelas bahwa lulusan perguruan tinggi itu memang kedudukannya lebih tinggi daripada lulusan SMP, karena tidak mungkin orang yang menempuh pendidikan perguruan tinggi itu tidak menempuh pendidikan di SMP. Ya, jadi itu yang bisa kawan-kawan kembangkan untuk pemaknaannya. Jadi di sini data untuk tingkat pendidikan bisa kita lihat bersama hasil konversi skornya, ya. Kemudian untuk data interval ini kita coba ambil untuk data IP. Misalnya selisih antara IP 2 dan 4 itu sama dengan 2. Dan selisih 2 tadi itu sama dengan IP yang 3 dan juga 1. Namun rasio dari data ini tidak bermakna. Misalnya mereka yang IP-nya 4, bukan berarti pintarnya itu 2 kali dari yang IP-nya 2. Demikian halnya suhu 80 derajat Celcius bukan berarti panasnya itu 2 kali lipat lebih panas dari suhu 40 derajat Celcius. Ya, jadi itu contoh saja untuk data interval. Artinya ini bisa kita hitung memang selisihnya, namun tidak bisa kita perbandingkan dengan menggunakan kelipatan ataupun juga rasio. Kemudian untuk data rasio, ini disebut memiliki nilai nol mutlak karena memang misalnya kita ambil contoh untuk data lama belajar ada yang 0 jam misalnya. Bahwa tidak ada memang lama belajar itu sebesar 0 jam. Dengan kata lain mahasiswa tersebut memang tidak pernah belajar. Ada juga misalnya pemasukan dari suatu usaha sebesar 0. Berarti tidak menghasilkan pemasukan sama sekali. Ya, misalnya di sini untuk variabel lama belajar ini bisa kita hitung selisihnya antara yang 12 dengan 24, ini selisihnya 12 jam. Kemudian untuk kelipatannya kan juga bisa kita hitung, berarti mereka yang belajarnya selama 24 jam, ini 2 kali lipat lebih lama daripada yang belajarnya hanya 12 jam saja. Kemudian untuk variabel pemasukan iklan juga sama, selisih antara yang 10 juta dengan 5 juta bisa kita hitung, yaitu sebesar 5 juta. Kemudian pemasukan iklan 10 juta ini tentu lebih besar 2 kali lipat daripada yang 5 juta. Oke, contoh-contoh data statistik ini ada banyak ya, bisa berupa data prestasi belajar, kemudian data pengguna media sosial, data kependudukan ya. Nah, ini adalah contoh dari data proyeksi jumlah penduduk menurut jenis kelamin dan juga kelompok umur untuk Provinsi Kalimantan Tengah di tahun 2010. Ya, jadi ini bisa kita lihat bersama bahwa untuk kelompok umur tertentu itu bisa kita lihat sebaran proyeksi jumlah penduduknya ya. Ini penting sekali karena yang namanya proyeksi jumlah penduduk itu akan menentukan misalnya terkait dengan perencanaan di bidang keuangan, kemudian juga pendidikan, terkait dengan kesejahteraan juga, dan lain sebagainya. Kemudian yang tidak kalah menarik adalah data dan juga variabel. Terkadang kita kesulitan untuk membedakan apa yang menjadi termasuk ke dalam bentuk data, kemudian apa juga itu yang dikenal dengan yang namanya variabel. Jadi kita coba
kemukakan dulu definisi dari data. Jadi data ini adalah serangkaian nilai pengukuran yang direpresentasikan dalam satu atau beberapa variabel, baik variabelnya itu discrete maupun juga variabel kontinu. Nah, untuk contoh data sendiri bisa kita coba kembali tadi ya untuk data sosial kependudukan Indonesia, misalnya meliputi tingkat pendidikan, misalnya tingkat pengangguran di daerah tertentu, ya dan lain sebagainya. Kemudian karena itu tadi kan bisa kita lihat bahwa dari contoh ini variabelnya adalah tingkat pendidikan, kemudian variabel lainnya adalah tingkat pengangguran, bisa juga variabel lain itu jenis kelamin dan sebagainya. Oke, sementara kalau untuk variabel, nah ini variabel ini lebih ke arah atribut biasanya, atribut yang digunakan untuk mendeskripsikan karakteristik individu ya dan memiliki nilai yang beragam misalnya. Ya contohnya nilai ujian akhir siswa kelas 6A SDN 2 Harapan ini kan bisa kita jadikan sebagai variabel karena apa? Nilai ujian akhir pastilah berbeda dari antar siswa dan ini memang mendeskripsikan atribut dari siswa kelas 6A SDN 2 Harapan tadi. Ya. Kemudian tingkat kepuasan jemaah umroh CV Al-Karomah misalnya, agen perjalanan Al-Karomah. Jadi di sini dari puluhan responden misalnya yang jadi objek atau sasaran penelitian kita, maka nilai-nilai kepuasan tadi yang diberikan oleh responden jamaah umroh ini yang menjadi variabel karena mewakili atribut itu tadi ya. Oke. Nah, ini adalah penjelasan terkait dengan objek, kemudian karakteristik dan juga hasil pengamatan atau pengukuran. Di sini ada contoh, misalnya objeknya penduduk, kemudian objeknya ada juga lembaga atau instansi pemerintah. Maka di dalam statistika, baik itu penduduk, instansi pemerintahan, ataupun misalnya kalau di biologi itu kita juga kenal dengan yang namanya spesimen misalnya, ya. Maka di dalam statistika itu disebut dengan yang namanya individu, kemudian objek pengamatan atau unit observasi. Sementara karakteristik yang menjadi kajian kita di sana, misalnya pekerjaan, umur pendidikan untuk objek penduduk, kemudian karakteristik jumlah SDM, aset, kepemilikan untuk lembaga misalnya, maka karakteristik-karakteristik yang kita ukur ini yang nilainya beragam itulah yang kita kenal dengan variabel atau peubah namanya. Sementara hasil pengamatan atau pengukuran, misalnya untuk penduduk pekerjaannya ternyata petani, untuk umur misalnya si petani tadi berusia 50 tahun, pendidikan dengan minimal SLTA, ternyata dia menempuh SLTA. Maka data yang saudara peroleh ini, misalnya tunggal, itu sama dengan datum. Kalau jamak, sama dengan data. Tunggal dan jamak ini, misalnya tunggal itu hanya satu unit pengamatan saja. Sementara kalau jamak terdiri dari beragam unit pengamatan, ya, misalnya seperti contoh IPK tadi, misalnya ada Ben, David, Jack, maka itu termasuk ke dalam yang namanya data. Ya, jadi mudah-mudahan bisa difahami sampai poin ini. Kita beralih ke jenis variabel. Sebetulnya tidak ada perbedaan yang dasar antara jenis variabel dan jenis data, seperti yang sudah saya kemukakan tadi di awal. Bahwa variabel kualitatif itu mengukur kualitas atau karakteristik dari tiap pengamatan secara kategorik. Mengukur apa atau yang mana misalnya, sebagai contoh warna rambut. Variabel warna rambut bisa berupa warna hitam, coklat ataupun pirang, kemudian asal daerah, Palangkaraya, Kapuas, Barito Utara dan sebagainya, jenis kelamin, pria dan wanita. Ya ini termasuk ke dalam yang namanya variabel, ya karakteristik ini, ya. Kemudian yang berikutnya variabel kuantitatif bisa lebih banyak ke arah berapa banyak, ya menghitung atau mengukur kuantitas numerik tiap pengamatan, ya di tiap pengamatan. Discrete itu jika nilai tiap pengamatan bisa kita cacah, bisa dihitung ya dalam bilangan bulat. Misalnya banyaknya mahasiswa yang mengikuti kajian rutin, tidak mungkin ada nilai atau misalnya banyaknya mahasiswa itu yang misalnya 15,6 misalnya. Ya pasti kan bulat, misalnya 16, 17, 18 dan seterusnya. Kemudian ada juga variabel kuantitatif itu variabel kontinu. Artinya nilai tiap pengamatan menempati semua nilai yang berada di antara dua titik. Sebagai contoh tadi variabel IP per semester untuk prodi hukum tata negara misalnya. Ya, ada yang IP-nya 2,8 berarti kan berada di antara dua titik yaitu 2 dan 3. Ada juga yang misalnya nilai IP-nya 3,75 misalnya.
berarti berada di antara dua titik juga, yaitu 3 dan juga 4. Ya. Nah, ini sebagai latihan soal bagi Anda untuk mengetes pemahaman terhadap data statistik. Sebagai contoh di sini ada dua variabel ya yang tergabung ke dalam data kependudukan ya. Jadi di sini variabelnya hasil tes IQ dan juga tekanan darah. Kira-kira dari data ini termasuk ke dalam skala apa? Ya, baik untuk variabel hasil tes IQ ataupun juga variabel tekanan darah. Masuk ke dalam variabel yang berskala apa dari tes IQ dan tekanan darah ini? Ya, dan mengapa Anda memilih jawaban tersebut? Ya, jadi silahkan Anda coba tentukan kira-kira dari pemahaman Anda apakah masuk ke dalam skala nominal, ordinal, interval, ataupun juga rasio. Ya. Oke, jadi demikian yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan materi yang disampaikan bisa difahami dengan mudah. Ya, jadi jangan lupa untuk belajar secara rutin ya, dan jangan sungkan juga untuk bertanya kepada dosennya ya. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.